Oke, setelah kita ngebahas tentang pengertian dan juga sifat-sifat peluang, sekarang kita masuk ke jenis-jenis dari peluang. Peluang ini punya beberapa jenis. Yang pertama itu adalah peluang klasik. Apa itu peluang klasik? Peluang klasik itu adalah peluang yang dihitung berdasarkan teori aja atau rumusnya doang. Jadi kita nggak harus melakukan percobaannya, tapi kita punya asumsi. Semua hasil berpeluang sama, artinya kondisinya ideal. Intinya peluang klasik itu hanya menggunakan teori atau rumusnya doang. Contoh, menghitung peluang munculnya mata dadu genap ketika melempar sebuah dadu biasa yang seimbang. Jadi kita bahas aja langsung. Secara logika, dadu itu terdiri dari 6 mata dadu. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan yang kita cari adalah mata dadu genap. Itu jumlahnya ada 3. Kenapa? Ya, 2, 4, 6. Nah, NS itu adalah semua ruang sampel yang mungkin terjadi. Ketika lu melempar dadu, ya ruang sampelnya cuma ada 1 sampai 6. Kita buat di NS. Sini. NA itu adalah kejadian yang memenuhi syarat, yaitu kita meminta mata dadu genap. Makanya NA-nya itu adalah 3, yaitu 2, 4, 6. 3. Sehingga kita dapat jawabannya 3/6 atau 1/2. Maka peluang munculnya mata dadu genap ketika melempar sebuah dadu biasa yang seimbang itu adalah setengah, atau 50%. Peluang klasik itu hanya menggunakan rumus seperti ini. Yang kedua itu adalah peluang empiris. Peluang empiris itu adalah peluang yang dihitung berdasarkan hasil percobaan atau data nyata yang dikumpulkan dari kejadian serupa di masa lalu. Contoh, sebuah pabrik itu memproduksi 10.000 lampu. Dari pengawasan kualitas, ditemukan 75 lampu yang rusak. Pertanyaannya, berapa peluang terjadinya kerusakan lampu? Nah, cara menjawabnya beda lagi. Yaitu, yang pertama, kita cari jumlah lampu yang diproduksi semuanya, yaitu adalah 10.000. Maka 10.000 ini kita masukin ke ruang sampel, K atau NS. Kejadiannya yang ditanyain adalah peluang terjadinya kerusakan lampu. Maka yang memenuhi syarat itu ada 75, karena 75 doang yang rusak. Maka yang 75 ini kita masukin ke jumlah kejadian, atau NA. Sehingga kita mendapatkan peluang terjadinya kerusakan lampu itu adalah 75/10.000. Ini. Yang dimana hasilnya 0,0075. Maka peluang terjadinya kerusakan lampu itu adalah 0,0075 atau 0,75%. Tuh, jadi empiris ini berdasarkan data atau juga berdasarkan pengalaman. Sekarang intinya empiris itu berdasarkan yang telah terjadi di masa lampau. Yang ketiga, peluang subjektif, di mana kita menghitung peluang itu berdasarkan perasaan, intuisi, dan juga pendapat pribadi seseorang, tanpa perhitungan matematis atau data statistik. Contoh, seorang pelatih berkata, saya yakin 90% tim saya akan menang besok. Ini sangat-sangat subjektif. Yang ngasih motivasi sih, tapi yang nggak ada data yang disertakan dan juga tidak ada rumus yang bisa kita lakuin dengan kata-kata ini. Oke, gue simpulin deh semuanya. Yang pertama, itu adalah peluang klasik, yang dimana kita hanya menggunakan teori dan rumus. Gue kasih satu contoh lagi yang sama di masing-masing. Contoh, kita punya koin. Oke, koin itu punya dua sisi. Yang pertama itu angka, yang kedua itu gambar. Secara teori, lu ngelempar koin, itu kan peluangnya sama-sama 50%. Ini 50%, ini juga 50%. Kenapa? Ya, berapa peluang angka? Angka itu kan 1 nih. NS-nya kan ada 2 nih. 1/2. Gambar juga kayak gitu, 1/2. Maka 50% secara teori ataupun rumus. Ketika sampel ini atau soal ini dimasukin ke soal empiris, peluangnya udah beda lagi. Kenapa? Peluangnya itu lu harus benar-benar mencoba melempar koinnya. Ini ada angka, ini ada gambar. Jadi lu benar-benar ngelempar 50 kali, berapa peluang angka dan gambar. Lu ngelempar 1000 kali, berapa peluang angka dan gambar. Lu ngelempar 10.000 kali nih, berapa peluang angka dan gambar. Ketika lu benar-benar mencoba, maka hasilnya bakal berbeda dengan rumus doang. Ketika lu mencoba nih 50 kali, angka itu bakal keluar 30 kali misalnya, dan gambar itu 20 kali. Maka peluang angka itu menjadi 60%, dan gambarnya menjadi 40%. Ketika lu ngelempar 1000 kali, angka itu bakal menjadi 550. Gambar menjadi 450. Ketika lu melempar 10.000 kali, maka angka itu bakal menjadi 50.000, contoh 50.002 deh. Gambar itu menjadi 49.998. Nah, ini menjadi 55%,
Ini juga menjadi 45%. Yang ini angka dan gambarnya, ini peluang angka dan gambar. Angkanya menjadi 50%. Dan juga gambarnya menjadi 50%. Oke, mendekati lah. Ketika tadi yang menggunakan rumus, yang menggunakan teori yang klasik, itu kondisi benar-benar ideal. Jadi tidak ada ruang untuk error. Ketika lu melakukan peluang empiris atau menghitung secara empiris, lu benar-benar mencobanya. Jadi ketika lu percobaannya sedikit, itu banyak ruang errornya. Sehingga salah satu menjadi lebih tinggi. Tapi ketika lu mengumpulin data sebanyak-banyaknya, contoh 10.000, maka peluang untuk errornya semakin dikit karena data lu semakin banyak. Jadi, hasilnya bakal mendekati hasil rumus, 50% dengan 50%. Yang terakhir, peluang subjektif. Peluang subjektif itu, lu benar-benar tergantung perasaan lu, intuisi lu, dan juga pendapat pribadi. Itu bisa dibilang peluang yang gue kurang suka sih, karena secara subjektif. Pede-pedean lah. Dimana ketika ini dilempar pas sampai bawah, lu ngerasa nih, peluang angka bakal lebih gede. Nah, ini lu menghitung peluang ini berdasarkan perasaan lu. Jadi kalau misalnya gak ada data, gue kurang suka. Kira-kira seperti itulah 3 jenis peluang. Yang dimana klasik itu menggunakan rumus, jadi kondisinya ideal. Yang kedua empiris menggunakan data atau percobaan di masa lalu. Yang ketiga peluang subjektif, itu berdasarkan perasaan, intuisi atau juga pendapat pribadi. Oke? Jadi itu aja untuk jenis-jenis peluang. Kalau lu pada ada pertanyaan, silakan tanyain di kolom komentar.